Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatul muqarrabin khususun syekh wa khususun 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 Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masih membahas kajian kitab Ihya Ulumuddin tentang masalah uzlah. Pembahasan malam ini sudah memasuki akhir dari pembahasan sebelumnya, di mana Imam Ghazali sudah memaparkan tentang siapa para sufi yang termasuk pro uzlah dan siapa para sufi yang pro mukhalatoh. Mukhalatoh itu ya sufi yang aktif di tengah masyarakat, dia hadir di tengah masyarakat tapi memiliki sikap batin yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan tentang argumentasi, baik argumentasi yang mendukung uzlah maupun argumentasi yang mendukung mukhalatoh. Artinya di sini Imam Ghazali memberikan pencerahan pemikiran. Artinya boleh mau melakukan uzlah ya asal memenuhi kriterianya. Begitu juga ya boleh saja mukhalatoh, tetap hadir ya aktivitas di tengah masyarakat, tapi juga dengan catatan mampu melakukan syarat-syarat yang ada di dalamnya ya. Maka pembahasan malam ini sudah membahas ya, bagian akhir dari argumentasi soal uzlah dan mukhalatoh. Qala musannaf rahimakumullah wa fil ihtijaji bihadhil ahadis nazarun. Ya, maksudnya ya, ini khobar muqaddam wa fil ihtijaji di dalam argumentasi yang telah dibangun yang berdasarkan hadis-hadis ya, bihadil hadis nazarun ya, mubtada mahor, ada analisa ya, ada pemikiran yang harus ditimbang secara tepat dan sesuai dengan konteksnya. Maka sebagaimana kemarin dijelaskan, memahami teks dan konteks ini penting. Kalau kita membahas kitab uzlah, juga harus dipahami konteks zamannya. Seperti kaum perkotaan, ya, mereka yang memiliki latar belakang eksekutif muda, ya, orang-orang kantor, kemudian mereka tertarik dengan kajian-kajian tasawuf. Lantas kajiannya itu sudah membahas tentang uzlah ya. Nah, ini harus diberikan materi yang utuh
Jangan sampai salah paham. Kalau salah paham berakibat fatal. Nah, contoh dia punya posisi penting di perusahaan. Kemudian gara-gara ngajinya soal uzlah itu tidak utuh. Akhirnya minta resign dari kantor. Ya, pengennya kalau saya sudah resign bisa ibadah secara fokus, tidak terganggu oleh aktivitas duniawi. Nah, ini juga belum tentu apa yang dibayangkan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi ketika dia resign, ya karena faktor ilmu yang dia pahami tidak utuh, mengambil langkah resign untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru ketika dia resign ini justru masalah datang silih berganti. Masalah pertama tentu ekonomi, ya, keluarga, anak istri yang biasanya rutin dapat gaji, tiba-tiba tidak ada gaji. Terus apakah dengan mendapatkan dana pensiun dini itu juga bisa digunakan untuk usaha yang langsung bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan gaji? Juga tidak mungkin. Justru masalah akan datang silih berganti, akhirnya kelibet masalah. Kalau kelibet masalah, bagaimana mungkin bisa ibadah dengan tenang? Bagaimana bisa menuju Allah dengan tenang? Persoalan duniawinya dia tidak bisa dituntaskan. Nah, maka disinilah Imam Ghazali ya memberikan panduan teknis soal ujlah ini secara adil. Jadi bagi yang pengen ujlah ya harus sadar, ingat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga yang tetap ingin aktif di tengah masyarakat, karena di tengah masyarakat itu banyak manfaatnya, bisa memberikan pencerahan ilmu kepada umat, bisa memberikan pencerahan ilmu-ilmu tasawuf kepada masyarakat yang lebih luas, ya, tentu ini lebih dibutuhkan, ya, dia hadir di tengah masyarakat tinimbang dia harus kholwat misalkan ke sebuah gunung. Ya, Rasulullah SAW ya, di awal penjelasan ini sudah menegur. Ada seorang sahabat Nabi, ya, dia menyampaikan kepada Rasul ingin kholwat. Nabi melarang, mencegah. Karena zaman fase yang dihadapi itu adalah fase jihad melawan kafir Quraisy. Bagaimana kalau kondisi sosial ya, politik sedang menghadapi tantangan kelompok kafir Quraisy, terus umatnya Nabi Muhammad dihormat semua. Nah, ini makanya Rasulullah melarang. Rasulullah menganjurkan bahwa jihad di tengah masyarakat dengan menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kemudian menerima ya istilahnya cacian makian, itu bagian dari jihad. Jangan diartikan jihad itu sebatas perang fisik, tapi sabar menerima ujian, cacian, makian di tengah masyarakat ketika kita menyebarkan sebuah kebenaran, ini juga bagian dari jihad. Maka Rasulullah melarang. Maka sesuai dengan konteksnya bahwa kalau ada para pengikut tarekat, ya, pengikut tasawuf, ya, dia masih baru, ya, jangan sampai memahami uzlah ini separuh-separuh, karena berakibat tadi bukannya tambah cerah ruhaninya, tapi tambah gelap gulita. Kenapa? Karena digulung oleh masalah, sementara batiniahnya belum siap menanggung ujian dan cobaan itu. Nah, ini yang harus dipahami secara utuh. Selanjutnya terkait dengan
argumentasi tadi menurut Imam Ghazali nadhurun, ya, ada analisis, ada kajian, harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Ya. Berbeda dengan model kholwat yang dilakukan oleh komunitas Tarekat Naksabandiyah, ya, itu setiap bulan Rajab, ya, Sya'ban, Muharram, gitu, bahkan puasa, itu rutin ada kholwat 10 hari. Nah, tentu bagi orang perkotaan ya 10 hari misalkan dalam 1 tahun itu cutinya dikumpulkan, itu masih memungkinkan, jadi tidak mengganggu pekerjaan. Itu. Ada yang kholwatnya 20 hari, 40 hari. Gitu. Jadi maka di sini perlu membimbing. Ya, kira-kira kalau dia kholwat itu banyak mandurat atau maslahahnya, ini juga harus ditimbang. Fa'amma qauluhu, adapun ucapan Nabi li Abdillah bin Amir, kepada Abdillah bin Amir, ya, fala yumkinu tangziluhu, tidak mungkin dawuh kanjeng Nabi itu turun illa alam arafahu, kecuali atas dasar pencerahan atau waskito, sifat waskitonya kanjeng Nabi, ma'arafahu sallallahu alaihi wasallam binurun nubuwah min khalihi. Jadi maksudnya pelarangan uzlah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amir, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentu Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul memiliki, ya, waskito atau winarah, ngerti sebab sebelum kejadian peristiwa, dan Nabi memberikan solusi yang terbaik. Maka konteksnya harus disesuaikan. Ya. Nabi melarang Abdullah bin Amir ini untuk uzlah, karena ya konteks saat itu adalah perlu dukungan umat Islam untuk jihad, perang secara fisik melawan kafir Quraisy. Bagaimana ini kalau ada yang satu harus perang, yang satu harus ke gua untuk uzlah. Nah, ini akan akhirnya yang ikut perang, wah, lebih baik kalau nilainya sama, ya lebih baik saya uzlah aja. Kalau pikiran umat Islam seperti ini semua, ya akhirnya pertempuran pasti kalah. Maka harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Tapi setelah Fathul Makkah, kemenangan meraih kota Mekah kembali, ya, setelah perang Badar, nah, di sini Nabi menyampaikan bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini, ya, pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Nah, ini juga sesuai konteksnya, karena kekuatan umat Islam sudah kokoh karena yang masuk Islam semakin banyak, sementara orang-orang kafir kalah dalam perangan dan mereka sudah mulai menyingkir. Maka selanjutnya yang menjadi tantangan umat Islam adalah jihadun nafsi. Nah, pasti setelah kita perang melawan kafir itu menang, problem berikutnya adalah melawan diri kita sendiri. Kenapa melawan diri kita sendiri? Karena di dalam diri kita masih digelendoti hawa nafsu. Ya, resikonya kalau orang yang masih digelendoti hawa nafsu, ya, ketika posisi sedang membangun sebuah negara, ya, karena setelah mengalami kemenangan, nanti yang akan terjadi adalah dominasi hawa nafsunya. Maka oleh Rasulullah, ya, tugas umat Islam saat itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini harus didudukkan. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak menundukkan hawa nafsu, kita yang akan ditundukkan. Kalau kita ditundukkan oleh hawa nafsu, berarti kita dalam kendali hawa nafsu. Nah,
hadis ini relevan dengan kondisi saat ini. Saat ini ya kita hidup di negara Indonesia ya, termasuk Darul Aman, ya, Darussalam, negara yang aman, negara yang damai, sejahtera. Jihadun nafsi kita yaitu berjuang melalui lembaga pendidikan, yaitu mencerdaskan generasi-generasi bangsa, memberikan prinsip-prinsip akidah yang kokoh terhadap generasi-generasi yang akan datang. Maka dengan jihad di tengah masyarakat ini lebih manfaat untuk ya, kepentingan Islam baik zaman sekarang maupun yang akan datang. Nah, adapun suatu saat ya semua sudah stabil ya, maka andai ia ingin melakukan kholwat itu sudah tidak ada gangguan lagi. Artinya secara ekonomi sudah mapan, secara tanggung jawab ya kemasyarakatan sudah mulai berkurang, maka fokus waktu yang tersisa ini digunakan untuk takarub ilallah melalui uzlah. Maka uzlah yang demikian ini ya sebagaimana oleh Imam Ghazali tadi ya sangat pas karena lebih banyak manfaatnya, sebab dia sudah berperan ketika usia muda ya di tengah masyarakat ya, kemudian secara ekonomi ya sudah mapan karena anak istri ketika ditinggal kholwat juga sudah dicukupi ya. Maka kholwat yang kondisi seperti ini sangat dianjurkan, sebab kholwat yang demikian ini akan mampu merubah ya potensi spiritualnya ya, terutama dalam menundukkan hawa nafsu dan menambah wawasan keilmuan. Sebab belajar ilmu itu juga jihad zaman sekarang. Jangan sampai jihad diartikan sempit ya, demo dianggap jihad ya, ngebom sesama muslim dianggap jihad ya. Ini jihad yang konyol ya. Maka lebih pas menurut Imam Ghazali dalam konteks saat ini jihadun nafsi ini lebih penting, yaitu menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dengan melalui riyaduh mujahadah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amir itu karena binur nubuwah, Nabi mendapatkan pencerahan nur kenabian sehingga memiliki waskito, memiliki pandangan winarah. Oh, kamu lebih baik begini, gitu kan? Karena kalau kamu begini nanti jadinya begini. Gitu. Nah, ini kisah ini sudah terjadi pada zaman Nabi, ya, ketika ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amir ingin mengajukan kholwat kepada Nabi, tapi ditolak oleh Nabi. Wa anna luzumal baiti, ya, ini penjelasan berikutnya. Dan sesungguhnya luzumal bait itu lebih banyak menetap di rumah ya, karena aliyaku bihi wa aslamulah, ini lebih baik dan lebih menyelamatkan minal mukhalatoh, daripada mukhalatoh. Mukhalatoh itu berbaur dengan publik, dengan banyak orang. Nah, penjelasan ini bisa kita pahami ya sesuai konteks zamannya. Misalkan zaman sekarang ya, luzumal baiti ya, WFH ya, work from home ya, kerja di rumah, ini termasuk luzumul bait ya, menghabiskan waktu menetap di rumah. Tapi luzumul bait ini ya karena kondisi dipaksa oleh Allah. Allah mendatangkan corona, akhirnya ya muncul kebijakan dari pemerintah yaitu kerja dari rumah. Nah, luzumul bait kalau kondisinya seperti itu
Karena al-yakubi wa aslamulah, ini lebih baik dan lebih menyelamatkan. Ya. Jadi ada ancaman di luar, yaitu corona. Bagaimana seandainya corona nggak ada, tapi di luar itu banyak pergaulan yang sudah jauh dari ajaran agama. Bahkan kalau dia itu keluar, itu justru akan lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Maka kondisi yang demikian, luzumal bait karena al-yakubi wa aslam. Jadi konsep WFH, ya, work from home, ya, ini zaman Imam Ghazali sudah ada, gitu ya. Luzumal bait ini konsep WFH. Gitu. Ternyata konsep ini relevan sampai zaman sekarang. Ya, akan tetapi ya sekali lagi harus dilihat situasinya. Kalau memang seorang bapak yang harus bekerja di luar rumah karena memang situasinya sudah mulai aman, yang penting bisa menjaga diri, tentu ini juga alasannya al-yaku wa aslan, lebih tepat dan lebih menyelamatkan. Lebih tepat apa? Ya karena dengan bekerja di luar tadi bisa menghasilkan sumber rezeki. Rezeki ini akan digunakan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ya. Yang berbahaya itu luzumul bait, ya, tenguk-tenguk di rumah. Luzumul bait itu tenguk-tenguk di rumah, tidak punya penghasilan, tidak mau kerja. Akhirnya dibuat alasan, wah saya takut keluar rumah karena nanti hati saya nggak bisa fokus. Padahal dia punya anak istri, yang wajib itu menafkahi anak dan istri. Nah ini kalau alasan begini ya akhirnya yang terjadi madorot. Anak dan istri nggak bisa dimakanin, ya, dengan istilahnya tanpa diberikan nafkah, tidak bisa. Pasti akan muncul tuntutan. Nah, berarti ini tidak pas, ya. Jangan sampai sifat malas dibungkus dengan alasan tasawuf, luzumul bait tadi, ya, akhirnya ada dampak madorot. Ya kecuali dia, ya, orang yang sudah punya pekerjaan di luar, tapi kerjanya di rumah. Ya, di zaman sekarang itu sudah ada Zoom meeting, tapi sumber rezeki itu tetap mengalir, yaitu nggak ada masalah. Karena sumber rezeki ini penting. Ya. Kalau memang harus dijemput, ya, dengan datang ke sebuah tempat kerja, ya nggak ada masalah. Karena ini bagian dari jihad untuk keluarga. Tapi kalau memang bisa dijemput, ya, dengan luzumul bait di rumah, ya, ya, tetap dia aktif melakukan aktivitas profesionalismenya, apakah dia sebagai dosen, eksekutif, tapi dia tetap mendapatkan sumber rezeki untuk keluarga. Ya, ini tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah memahami konsep luzumul bait ini. Ya, ini yang dikhawatirkan, ini adalah digunakan oleh orang yang tidak paham, dicampur males, ya. Kemudian akhirnya ketika ditanya sama istri, "Pak, ini beras habis." Ini habis. Ya sabar, saya sekarang kan lagi luzumul bait, lagi mempraktekkan ini, bagian dari kholwat. Ya kholwat Pak, tapi anak istri belum makan, gitu. Dan jangan sampai meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Jadi nafkah anak dan istri ini wajib. Luzumul bait ini ya bisa menjadi sunnah karena sifatnya untuk mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, itu. Jadi luzumul bait ini adalah konsep work from home, ya. Ini di zaman Al-Ghazali konsep ini sudah ada. Nah, luzumul bait ini lebih baik dan lebih menyelamatkan minal mukhalatoh, daripada dia, ya, mukhalatoh itu
aktif di luar rumah. Ya. Jadi mukhalafah itu aktif di luar rumah. Misalkan ya di kantor, kalau dia bekerja di kantor, di pasar, kalau dia bekerja di pasar, ya di manapun ya dia memiliki pekerjaan, ya itu bagian dari mukhalafah. Ya. Tapi ya harus diingat, jangan sampai sekali lagi jangan sampai salah memahami konsep uzlah dan mukhalafah. Maka di sini perlu ya kematangan ya di dalam memahami ilmu tasawuf dan kematangan dalam memahami kondisi sosial. Sebab kalau tidak matching dua-duanya, ini bisa menjadi bahaya. Karena apa kok bahaya? Ya karena dia pengennya menuju Allah, tapi akhirnya diributin dengan masalah. Lah bagaimana bisa sampai kepada Allah? Ya, persoalan-persoalan datang silih berganti dan akhirnya pikirannya fokus memikirkan masalah itu dan tidak bisa membersihkan hati dan pikirannya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan orang khalwat, orang uzlah, orang luzumul bait itu supaya hatinya ya bisa fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Fa innahu lam ya'mur jami'as sahabah bidzalik. Nah, ini ada tambahan. Karena Kanjeng Nabi itu tidak menyuruh semua sahabat untuk melakukan uzlah gitu. Ya Nabi paham karena situasi zaman itu sahabat-sahabat jihadnya adalah jihad melawan kafir Quraisy. Mungkin andai setelah Fathul Makkah, kemenangan Makkah, ada sahabat yang ditunjuk untuk khalwat, mungkin ada, tapi sifatnya terbatas. Maka di sini lam ya'mur jami'as sahabah, Nabi tidak menyuruh semua sahabat. Itu artinya ya paling nggak ada 1-2 yang melakukan itu. Ya. Warubba sahsin takunu salamatu fil uzlah la fil mukhalatah kama qad takunu salamatu fil qu'ud fil bait au wa alla yahruja ilal jihad. Nah, dan banyak sekali orang yang selamatnya itu dengan uzlah, tidak dengan mukhalatah. Ini rubah itu ya kadang kala. Ya memang ya benar. Ya kalau orang yang sudah memiliki kemapanan ilmu, ya, kemapanan secara ekonomi, ya, kemudian dia ingin menghabiskan sisa umurnya ya, untuk supaya lebih fokus dalam takarub kepada Allah. Kalau sudah memenuhi syarat, dia mau uzlah atau luzumul bait di rumah tapi dengan fokus untuk ibadah, ini bisa lebih manfaat, ya. Itu. Karena kondisi yang seperti ini ya bisa dinikmati, bisa dirasakan ya bagi orang-orang yang sudah menuju Allah dengan catatan tadi, perangkatnya kemudian bekalnya sudah dipenuhi semua lahir dan batin, sehingga tidak muncul masalah. Ya. Itu. Kondisi takun salamatu fil jihad la fil mukhalatah. Ya, tidak pada mukhalatah. Tapi itu rubah ya. Kadangkala ada orang yang memang pas melakukan uzlah daripada mukhalatah. Tapi kalau orang yang memiliki peran aktif di tengah masyarakat dan dia memang dibutuhkan oleh umat dan masyarakat, maka kehadirannya ya mukhalatahnya hadir di tengah masyarakat ini lebih bermanfaat daripada dia uzlah di Gunung Salak misalkan, meninggalkan anak istri, meninggalkan masyarakat yang masih membutuhkan bimbingan. Nah ini yang harus dipahami. Kama takunu salamatu fil qud fil bait, ya sebagaimana terkadang ini qad masuk ke takunu, ini artinya terkadang. Terkadang juga ada selamatnya seseorang itu dia duduk di rumah ya dan
tidak keluar ya ilal jihad, ya, duduk di rumah tidak keluar pada jihad. Wadzalika la yadullu ala tarkal jihad afdal. Tapi perlu dipahami bahwa yang demikian itu ya tidak menunjukkan meninggalkan jihad itu lebih afdal. Jadi ini yang harus dipahami, jangan sampai ya umat Islam kemudian kholwat semua, ya kan? Akhirnya aktivitas duniawi menjadi sepi, ya, karena banyak yang kholwat. Kemudian para guru, para ustadz juga ikut tua, ya ini akhirnya ancaman besar kalau begitu. Maka menurut penjelasan Imam Ghazali, bolehlah 1-2 yang uzlah ketika kondisi sosial masyarakat ini sudah mapan. Tetap harus ada yang hadir di tengah masyarakat. Andai ada 1-2 yang hormat, tapi dengan catatan memenuhi persyaratan dan memiliki bekal lahir dan batin. Bekal lahir, bekal secara ekonomi, bekal batin, bekal secara ilmu dan akidah, maka kholwat dia akan lebih banyak maslahahnya. Tapi kalau dia kholwat, ilmunya pas-pasan, bekal ekonomi nggak ada, ini bahaya lagi, apalagi punya anak istri, ya, ini tidak dianjurkan. Wa fi mukhalatin nas, sebab apa? Wa fi mukhalatin nas, di dalam aktif di tengah masyarakat, mujahadatun, ternyata ada perjuangan. Jadi jangan dikira orang yang aktif di tengah masyarakat dalam hal ini aktif di organisasi kemasyarakatan mulai dari tingkat RT, tingkat RW, ya, kecamatan, kabupaten, atau mengurusi organisasi ormas-ormas, ya, seperti mengurusi NU dari tingkat ranting, MWC sampai PC sampai PW sampai PB, ya. Itu jangan dianggap tidak mujahadah, tidak ada perjuangan, tidak ada jihad. Di situ ada ruang untuk jihad juga. Di situ ada ruang untuk mujahadah juga. Sebab menjadi seorang leader organisasi yang baik, ya, apalagi menghadapi banyak orang, tentu di situ akan mendapatkan ujian. Bagaimana menghadapi si A yang karakternya begini, si B begini, si C begini. Nah, seorang leader, seorang pemimpin, seorang aktivis organisasi itu akan terasah menghadapi kondisi, ya, berbagai macam teman, sahabat yang dari lintas latar belakang. Nah, tentu ini di dalamnya ada mujahadah. Jadi konsep Imam Ghazali ini sudah visioner, ya. Jangan memahami ya, uzlah atau mukhalatoh itu sempit. Gitu. Jangan memahami orang yang aktif di organisasi itu tidak termasuk memiliki kebaikan buat perjuangan lahir dan batin. Tidak. Ternyata kalau orang yang aktif di tengah masyarakat, aktif di organisasi, di situ ada mujahadah, perjuangan, ya, perjuangan untuk kemaslahatan umat, perjuangan untuk kemaslahatan bangsa. Jadi dari sini kita akan mendapatkan pencerahan dari Imam Ghazali. Oh iya, ternyata orang-orang aktivis yang dia duduk di berbagai level posisi, ya, selama dia memiliki semangat untuk memperbaiki umat dan bangsa sebagai khidmah, ini bagian dari mujahadah, dibandingkan apabila posisi itu dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya, apalagi orang yang tidak ngerti agama, ya. Apalagi menyangkut kebijakan publik dan kebijakan umat Islam. Jadi ya, dengan ngaji ya ini wawasan kita terbuka. Jangan sampai memahami praktek sufisme menurut Imam Ghazali itu ya dia harus di rumah, harus ujlah, kemana-mana harus megang tasbih, gitu kan. Terus dia nggak mau gaul,
nggak mau bermasyarakat. Ini sesungguhnya konsep ini ya tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Maka tuduhan yang disampaikan oleh beberapa pengamat tasawuf bahwa Al-Ghazali sebagai penyebab kemunduran umat Islam sebenarnya tidak. Konsep ujlah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau ngaji kitabnya wawasan kita terbuka. Ya, bukan berarti Imam Ghazali itu menyuruh semua untuk ujlah, tidak. Ya, bisa melihat situasi, bisa melihat konteks zamannya. Ya. Ini yang harus kita luruskan ya, para pengamat tasawuf. Dia menuduh Imam Ghazali sebagai biang keladi kemunduran umat Islam. Ini menurut penjelasan ini tidak pas, karena Imam Ghazali dituduh mengajarkan konsep zuhud, asketisme, artinya umat disuruh untuk mencintai Allah dan meninggalkan dunia. Padahal kalau kita ngaji langsung bersumber dari sumber primernya, kitab induknya, ternyata Imam Ghazali cukup visioner di dalam menjelaskan konsep-konsep uzlah maupun mukhalafah. Hal ini pernah saya hadapi sendiri ya, ketika kuliah di Ciputat ya, S2. Itu ada ya, guru besar yang beliau mengajar mata kuliah filsafat Islam ya. Dari awal sampai akhir itu tasawuf dicaci maki. Sampai Imam Ghazali itu tertuduh ya, dianggap sebagai biang kemunduran Islam. Saya diam karena ya harus menunjukkan sikap adab ya. Bagaimanapun beliau adalah guru yang harus dihormati. Tapi ketika beliau selesai menyampaikan materi, kemudian membuka ya kesempatan para mahasiswa dipersilahkan untuk tanya, di situ saya mau memberanikan diri untuk bertanya. Saya membela Al-Ghazali, saya membela tarekat. Saya menyampaikan, maaf Rob ya, kalau Imam Ghazali dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam, menurut saya tidak benar. Ya, karena waktu itu saya belum mendalami kajian Ihya seperti ini. Cuma saya punya pandangan bahwa pasca Al-Ghazali ini masih muncul tokoh-tokoh hebat seperti Ibnu Rus, ya, seorang bapak filsafat Islam. Beliau lahir itu pasca Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu dituduh sebagai penyebab kemunduran umat Islam, tentu tidak akan lahir Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus yang dikenal sebagai tokoh filsafat Islam, yang orientasinya pemikirannya hanya pada aspek akal. Bahkan kalau kebablasan, posisi akal itu bisa di atas wahyu. Nah, ini yang kalangan penganut filsafat ada yang memposisikan akal ini wahyu. Bahkan akal itu posisinya lebih tinggi daripada wahyu. Dan akal ini bisa mengoreksi wahyu. Nah, ini sebagian pendapat para pengikut falsafah. Artinya apa? Setelah Al-Ghazali muncul tokoh besar Ibnu Rus. Dan Ibnu Rus yang dikenal sebagai ahli filsafat ternyata juga mengalami masalah spiritual. Apa yang dirasakan oleh Ibnu Rus sebagai tokoh filsafat yang dikenal dengan bapaknya filsafat Islam? Ternyata Ibnu Rus dalam filsafat ketuhanan yang mengalami kegalauan dalam membedakan ya Allah, alam, dan manusia. Ibnu Rus ya istilahnya bingung dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Rus tahu, mendengar nama besar Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang saat itu masih usia
15 tahun. Kebetulan Ibnu Arabi ini putra dari Syekh Ali Abdullah atau Muhammad Ali ya. Kemudian Ibnu Rus menyampaikan kepada bapaknya Ibnu Arabi, saya ingin ketemu anakmu, tolong dong diatur supaya saya bisa ketemu. Akhirnya Ibnu Arabi disuruh oleh bapaknya untuk silaturahmi di rumahnya Ibnu Rus. Dan ketika silaturahmi di Ibnu Rus ngajak diskusi dengan Ibnu Arabi, dan kegelisahan Ibnu Rus ya dijawab oleh Ibnu Arabi yang saat itu usia 15 tahun, tapi Ibnu Arabi sudah diberikan anugerah kasaf, yaitu mendapatkan anugerah kemakrifahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tuduhan Imam Ghazali sebagai penyebab kemunduran Islam tidak benar. Ternyata kita setelah mengkaji juga benar konsep-konsep zuhud, konsep ujilah, konsep mukhalatoh. Ternyata Imam Ghazali ya memberikan ruang yang terbuka, terserah kamu mau ambil yang mana. Mau uzilah silahkan, tapi syaratnya ini. Mau mukhalatoh silahkan, tapi syaratnya ini. Jadi ini yang jarang sekali dipahami oleh orang, sehingga mereka gampang ikut-ikutan menuduh, wah Imam Ghazali itu ya menyebabkan kita menjadi orang yang pesimis menghadapi kehidupan, ya karena kita disuruh untuk mendekatkan diri Tuhan, padahal tidak ya. Bahkan kita diperbolehkan untuk menjadi pribadi yang kaya ya, selama kekayaan jabatan itu membawa kemaslahatan untuk agama dan bangsa. Itu tentu ini lebih terhormat dibandingkan orang yang memikirkan diri sendiri, orang yang mengejar kesolehan individual, mementingkan diri untuk kholwat tapi abai terhadap masalah sosial di tengah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita terbukalah bagaimana konsep Al-Ghazali tentang uzlah dan mukhalatoh. Ya. Nah, kemudian tambah satu lagi hadis ya. Walidzalik qala, karena itu qala bersabda siapa Nabi SAW. Alladzi yukhalitun nas, adapun orang-orang yang bercampur dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar atas situasi di tengah masyarakat yang sifatnya menyakitkan. Ya, menyakitkan itu banyak kalimat-kalimat cacian, kalimat bulian, ini kan menyakitkan semua. Kok bisa sabar gitu ya? Khairun, ini lebih baik minalladzi, dari orang-orang layu khalitun nas, yang tidak mau bercampur bergaul dengan masyarakat, anas wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak sabar menghadapi kondisi sosial masyarakatnya. Ini jelas bahwa Nabi ya bersikap bijak dan adil, dan Imam Ghazali merujuk hadis ini sebagai ya, dasar bahwa mukhalatoh, aktif di tengah masyarakat, itu juga memiliki nilai perjuangan yang luar biasa. Di situ ada kesabaran, di situ ada mujahadah, di situ ada riyadhah. Jadi jangan sampai memahami bahwa kita harus kholwat, kita harus menyendiri, kita harus meninggalkan masyarakat. Ya, ternyata oleh hadis ini lebih utama orang yang menduduki jabatan dia, tapi dia pikirannya memikirkan umat dan bangsa, tinimbang orang yang ya mengejar kesalehan individual tapi abai terhadap kondisi lingkungannya. Ya, mudah-mudahan dari hadis ini semakin yakin dan kokoh keyakinan kita di dalam memahami ajaran-ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.